Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang virus corona yang udah mulai berkembang. Maksudnya sudah mulai banyak banget yang terkena atau terjangkit virusnya di Indonesia ini, termasuk di daerah aku tinggal di Banten. Jadi udah banyak yang tahu kalau virus corona itu, COVID-19 itu awalnya ada di Wuhan dan menyebar ke negara-negara lain gitu. Ya, jadi aku di sini mau sedikit sharing dan ngasih tahu sedikit, berbagi ilmu mungkin bermanfaat buat kalian yang belum tahu gitu ya. Ya, jadi aku sendiri kan suka bikin video unboxing dan banyak banget yang nge-DM kayak, "Kak, masih nerima nggak paket-paket dari luar negeri? Maksudnya masih beli nggak paket-paket luar negeri?" gitu. Kalau aku sendiri jujur, aku semenjak beredarnya virus corona itu di bulan Januari kalau nggak salah ya, itu aku udah mulai nggak sama sekali beli dari luar negeri. Emang sih katanya produk-produk dari luar negeri, baju bekas dan barang-barang yang dijual dari luar negeri itu sama sekali nggak ngaruh ke virusnya, karena kalau nggak salah ya, virusnya itu kalau misalkan nempel di barang itu selama 20 menit atau 20 detik ya, pokoknya 20 menitan gitu kayaknya kalau nggak salah ya, itu bakal hilang sendiri gitu, bakalan mati gitu virusnya di barang atau di piring gitu, di baju. Nah, jadi kalau misalkan barang dari sana dijual ke sini tuh katanya sih nggak ada masalah. Cuma untuk aku sendiri, aku lebih baik nggak nerima dulu, nggak beli dulu barang-barang dari luar negeri ataupun baju-baju bekas dulu. Ya, di sini aku mau ngasih tahu juga. Ya, aku mau ngasih tahu aja tentang pemakaian masker dan antibakteri ini dan tisu basah. Kalau misalkan kalian masih sehat dan kalian ngerasa badan kalian itu nggak ada, kalau misalkan kalian itu ngerasa sehat dan imun kalian itu kuat, nggak usah banyak banget yang udah bilang kayak dokter dan lain-lain gitu, nggak usah make masker, karena masker itu hanya untuk orang yang sakit. Jadi kalau buat orang yang nggak sakit itu nggak perlu pakai masker. Nah, kalau untuk penggunaan kayak sabun antiseptik dan antibakteri kayak gini, kayak hand sanitizer kayak gini, itu wajib banget. Jadi kalau setiap kita keluar atau dari luar gitu ya, atau dari masih di sekitaran rumah mau megang barang ataupun udah selesai megang barang gitu, kita pakai ini gitu. Dan nyuci sabun juga, nyuci tangan pakai sabun juga ada ya. Dan cuci tangan juga katanya harus rajin-rajin ya, pakai sabun yang ada antibakterinya, antiseptiknya gitu, selama 20 detik. Jadi kita itu cuci tangan di air mengalir, kita sela-selanya satu-satu kayak gini kita bersihin gitu, di sela-selanya bolak-balik selama 20 detik di air mengalir dan sabun antiseptik. Pemakaian masker itu hanya untuk orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena kalau misalkan orang yang sehat semua pada pakai masker nih, ada 5 orang, 4 sehat dan 1 sakit, percuma ya kalau yang pakai itu semuanya yang pada sehat. Dan yang sakit ini nggak pakai masker, itu gampang banget menularkan ke yang lain. Kalau dia bersin kena semua kan. Walaupun kita pakai masker, kalau udah sampai rumah kita lepas bajunya dan tangan kita tuh kita megang mulut, hidung, muka kita gitu, langsung masuk virusnya. Dan kalau misalkan yang pakai masker itu orang yang sakit, ya dia stay di situ. Kalau misalkan dia bersin, itu bakalan stay di situ gitu. Jadi yang buat yang sehat itu nggak perlu pakai masker, yang imunnya ngerasa kuat, sehat gitu. Dan aku baru baca juga katanya kan ini banyak banget tuh beberapa hari lalu gitu, katanya ada yang ibu-ibu ngeborong tisu basah, ya kan, tisu basah. Nah, sedangkan tisu basah itu emang banyak yang ngeklaim katanya tisu basah itu membunuh virus hingga 99%. Namun ini hanya membersihkan di permukaannya saja.
bakteri bisa saja masih menempel di tisunya. Dan jika digunakan lagi apabila terhirup dan dijadikan masker, bakterinya akan berpindah lagi ke lokasi baru dan justru akan mengganggu pernapasan, katanya gitu. Jadi tisu basah itu nggak bagus untuk digunakan menghilangkan untuk mencegah virus corona itu. Untuk mencegah virus corona, hal yang bisa dilakukan adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik. Karena tangan adalah pelaku utama pengirim bakteri dan virus ke tempat lain. Menyentuh wajah sampai 23 kali, karena kita itu katanya sih diperkirakan 23 kali menyentuh wajah dalam 23 kali menyentuh wajah kita sendiri dalam sehari gitu. Maka dari itu mencuci tangan memerlukan langkah paling utama untuk memotong penyebaran virus gitu. Mencuci tangan yang dimaksud bukan hanya membasahi tangan dengan air, melainkan gosok tangan, sela-sela jari, setiap jari, bahkan sela-sela kuku dengan sabun minimal selama 20 detik. Lebih baik lagi jika airnya dibasuh dengan air hangat. Jadi gitu ya. Jadi masker ini buat orang yang sakit, tapi untuk membersihin tangan itu wajib. Dan juga tisu basah itu nggak baik katanya untuk menghilangkan virus. Dan juga kalau misalkan kalian nerima paket, karena sekarang kan bukan luar negeri aja nih yang udah masuk virus corona, tapi Indonesia juga udah banyak yang kena virus corona dan menyebar gitu. Jadi ada tips dari Mbak Ana, katanya ke DM-an kita itu, dan Mbak Ana juga kalau nggak salah bidan atau perawat gitu. Katanya kalau sebelum kita megang paket dari kurir paket gitu, kita semprot aja pakai alkohol yang 99% gitu kalau nggak salah. Karena virus corona itu akan mati kalau nggak salah ya, akan mati di yang mengandung alkohol 60% gitu. Kalau kayak gini kan 70% nih alkoholnya gitu. Jadi 60% gitu bakalan mati, dan dia bakalan mati kalau kena panas. Makanya kalau di negara-negara yang cukup matahari panas gitu ya, kayak di negara salah satunya Indonesia itu penyebarannya nggak begitu cepat gitu. Jadi buat yang nanya aku masih nerima apa enggak paket-paket dari luar negeri, aku sama sekali nggak lagi nerima. Nah di sini aku mau ngasih tahu kalau kita itu jangan sampai salah antara virus dan bakteri, karena virus dan bakteri itu banyak banget yang belum tahu dan nyamain virus dan bakteri itu hampir sama gitu. Ya sebenarnya virus dan bakteri itu berbeda ya. Jadi bakteri itu adalah struktur lebih kompleks, dapat hidup dan berkembang secara mandiri. Ini bakteri ya. Tidak semua bakteri berbahaya. Beberapa jenis bakteri bermanfaat bagi tubuh. Penyakit karena infeksi bakteri diobati dengan antibiotik kalau bakteri. Nah, kalau virus itu sendiri, virus adalah yaitu membutuhkan sel inang untuk berkembang. Hampir semua jenis berbahaya bagi tubuh. Penyakit karena terinfeksi virus diobati dengan antivirus dan meningkatkan imun. Ya, yang aku tahu, aku nonton dan aku baca, katanya virus corona ini bisa sembuh dengan sendirinya, virus yang bisa disembuhi oleh tubuh kita sendiri dengan cara imun kita itu kuat. Kalau kita rasa imun kita kuat, jadi nggak usah khawatir, karena imun kita sendiri yang bakal ngelawan si virus tersebut gitu. Ya di sini aku juga udah banyak banget artikel yang kayak gubernur itu udah antisipasi ya, ngambil sikap untuk meliburkan 2 pekan, 2 minggu gitu anak-anak sekolah gitu. Jadi sekolah-sekolah itu tuh udah mulai tutup di daerah aku, bukan cuma di Jakarta aja ya, bukan cuma di kota-kota besar aja, tapi di daerah aku juga udah tutup sekolah-sekolah untuk mengantisipasi berkembangnya virus corona gitu. Ya, jadi
Gimana sih cara kita menjaga tubuh kita itu? Ya, satu, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, mengkonsumsi vitamin mineral alami, mengkonsumsi garam non refinasi, minum air mineral, melakukan resistance training. Nanti aku tulis juga di sini ya, siapa tahu aku salah penyebutannya. Berpikir positif, menjalani treatment fasting, puasa gitu ya. Tidak mengkonsumsi gula, refinasi, karbohidrat, refinasi, minyak dari lemak trans, tidur yang cukup gitu. Caranya, cara menjaga tubuh kita biar tetap sehat. Ya, sakit yang kita perlu waspadai yaitu gejala batuk, demam, dan sulit bernafas, karena itu salah satu gejala si corona tersebut, virus corona tersebut. Ya, di sini aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan corona, flu, dan selesma itu berbeda. Ya, nanti aku taruh di sini. Corona itu sendiri, perbedaan corona, flu, dan selesma itu. Corona itu batuk, ada batuk, pilek, demam, sesak napas, dan diare ya, dan juga pneumonia. Nanti aku tulis di sini tulisannya. Nah, kalau flu sendiri, flu itu hidung mampet dan berair, batuk, nyeri tenggorokan, demam, sakit kepala, nyeri otot, dan lemas. Nanti aku taruh di sini. Kalau selesma, hidung mampet, mata berair, batuk, kadang disertai nyeri tenggorokan, dan demam gitu ya. Jadi beda banget corona, virus corona, flu, dan selesma tadi. Nah, aku sekarang nih lagi marak kan jamu-jamuan gitu, kayak rempah-rempah gitu, rimpang ya. Jadi aku di sini ada satu resep gitu untuk antivirus. Nanti aku taruh di sini ya. Ya, apa aja sih resepnya? Yaitu 1 buah kunyit seukuran kelingking, 1 buah jeruk nipis atau lemon, 1-2 sendok makan madu murni. Nah, jadi kalian bisa minum itu setiap hari, seenggaknya minimal sehari sekali gitu. Cara membuatnya itu seduh kunyit tidak sampai mendidih, tunggu hingga hangat, lalu tambahkan jeruk dan madu gitu. Ini semua yang aku sampaikan itu ada kayak artikel gitu ya, kayak dari web, dari Instagram, dari ya pokoknya dari Instagram, web, dan Facebook itu informasi-informasi yang aku kasih tahu ini. Jadi segitu aja yang mau aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan sampai kalian terkena juga, karena pemerintah meliburkan sekolah-sekolah itu untuk kita diam di rumah untuk meredam, kayak mencegah makin berkembangnya virus gitu kan. Jadi please banget ya, karena aku lihat banget di Instagram Puncak itu macet banget ya. Pemerintah itu ngeliburin sekolah itu buat kita diam di rumah, istirahat aja biar virusnya nggak semakin menyebar, bukan untuk liburan gitu. Semoga masyarakat dan pemerintahnya makin bisa bekerja sama ya gitu. Nah, makasih banget buat yang udah nonton video aku, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa dukung aku dengan support aku terus, support channel aku dengan cara kalian subscribe di channel aku. Di akhir video nanti aku bakalan nyelipin video-video yang udah aku ambil dari Facebook atau web atau Instagram ya, nanti aku sertain di video aku ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan.
Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, and change your behaviour so that you're not transmitting it.